Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di mata kuliah pemasaran internasional ya. Nah, selanjutnya, adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini atau kita singkat CPMK, yang pertama tentunya mahasiswa memahami konsep pemasaran global ya. Pemasaran global tentang pemasaran berskala global, identifikasi berbagai lingkungan yang berpengaruh terhadap pemasaran global, bauran pemasaran global, merencanakan dan mengorganisasi serta mengontrol operasi pemasaran global, peran internet dalam pemasaran global. Jadi semuanya pakai global karena ini internasional. Terus yang kedua, tentunya meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan mengatasi masalah dalam praktis pemasaran global. Ya, nanti ada sedikit praktek-praktek, ada sedikit perhitungan ya di akhir-akhir. Insya Allah nggak terlalu pusing ya perhitungan terkait mata kuliah pemasaran internasional ini. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan ke depan itu, yang pertama yang menjadi outline mata kuliah ini ya, terkait konsep pemasaran internasional ya. Nanti Bapak sendiri yang akan men-sharekan terkait konsep pemasaran internasional ini apa. Yang kedua, lingkungan makro pemasaran internasional. Jadi kita akan membahas lingkungan apa saja yang masuk ke dalam pemasaran internasional. Ini bicaranya makro ya, kalau makro berarti global. Terus yang ketiga, bauran pemasaran internasional. Ya, tentunya yang mungkin adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian sudah tahu ya, bauran pemasaran itu ada yang 4P, ada yang 7P. Cuman kita akan bahas di 4P-nya. Yang 4, sistem informasi pemasaran internasional dan pemasaran langsung. Nah, kita akan bahas juga terkait sistem informasi. Seperti apa di pemasaran internasional dan pemasaran secara langsung. Yang kelima, pemasaran melalui internet atau e-marketing, atau yang sekarang lebih dikenal dengan marketplace ya. Terus yang keenam, strategi perencanaan dan pengendalian pemasaran internasional serta perjanjian internasional. Jadi yang poin keenam ini lebih pada regulasi atau undang-undang yang mengatur terkait pemasaran internasional. Itu outline-nya ya. Jadi ada 6 poin yang akan kita bahas di sini. Nah, selanjutnya ini yang akan menjadi buku referensi. Buku referensinya nih atas nama Bapak sendiri ya. Itu ada modul pemasaran, nanti Bapak akan sharekan link drive-nya. Nah, selanjutnya mekanisme pembelajaran beberapa pertemuan ke depan. Yang pertama, kita akan menggunakan metode pembelajarannya sinkronus dan asinkronus. Cara mencari jurnal. Di Scholar tuh banyak. Ya, misalkan pemasaran internasional. Internasional. Nah, kan banyak ya. Tinggal kalian cari, ini ada buku, ini ada apa penelitian, ini ada jurnal-jurnal yang lain ya. Tinggal kalian ambil aja, mau dimasukin ke makalah yang berhubungan dengan judul kalian. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kita akan lanjut ke pembagian judul ya. Nih, kalau kalian memerlukan silabus dari mata kuliah ini, tinggal buka aja di sini ya. Ini modulnya yang Bapak buat. Ini silabusnya. Silabusnya kan di sini ada ya. Untuk mata kuliah pemasaran internasional ini. Nah, ini ada skema pembelajaran ya. Pertemuan ke-1, 2, dan 3 UTS, 4, 5, 6 UAS. Nah, 1, 2, dan 3 ini kompetensi dasarnya tadi kan konsep pemasaran internasional. Kita akan bahas tentang konsep pemasaran internasional. Nanti Bapak sendiri yang menyampaikannya ya. Topik-topiknya ini ya, sudah ada sampai dari mulai pendahuluan sampai ke dumping. Dumping itu istilah dalam pemasaran internasional. Nah, nanti yang kedua, tentang lingkungan makro pemasaran internasional. Topiknya, biar kalian ada gambaran, itu di sini sudah ada ya. Sudah ada, tinggal kalian masukkan tentang lingkungan ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, keuangan, dan teknologi. Selanjutnya juga sama. Nah, sekarang kita akan pembagian materi. Ya, materi.
Gian, Bapak kasih kamu ke lingkungan makro pemasaran internasional ya. Ini Gian. Siap, siap Pak. Oke. Ada yang mau terkait bauran pemasaran internasional? Silakan, mau siapa? Coba raise hand aja kalau tidak bisa ngobrol. Bapak lihat yang ada di sini aja ya. Yang kelihatan di tampilan Zoom Bapak, Siti Fauji aja. Siti Fauji, Ujek, siap? Baik Pak, siap insya Allah. Oke, Rangga Pratama. Pratama? Halo Rangga. Siap, Pak. Siap ya. Kamu berarti membahas terkait sistem informasi internasional dan pemasaran langsung ya. Oke. Siap, Pak. Terus yang keenam tadi ada Dise ya. Dise. Dise, halo. Ya Pak. Oke, Dise ngebahas terkait pemasaran melalui internet, marketing ini. Sangat menarik ya. Dise sudah terbiasa kan dengan sosial media marketing ya. Oke, nah yang terakhir Susi Rodia, Ujai, dipastikan akan mengikuti kan ya perkuliahan ini. Materi yang pertama ya terkait konsep pemasaran internasional. Nah, adapun yang menjadi sub CPMK-nya dari konsep pemasaran internasional ini adalah yang pertama, nanti akan sedikit bahas ya terkait pemasaran internasional itu apa, pemasaran apa, sampai ke strategi memasuki pasar internasional. Terus yang kedua akan dibahas terkait definisi pemasaran internasional dan kebijakan produk serta harga seperti apa. Yang keempat berarti ya tahapan pemasaran internasional serta untuk bagaimana mengukur potensi pasar internasional. Terus yang selanjutnya analisis dan kebijakan penetrasi pasar serta dumping. Dumping itu semacam memonopoli harga itu nggak boleh, itu ada undang-undangnya, tapi itu sangat buat pebisnis yang saya kira modalnya tidak terbatas itu selalu dijadikan senjata untuk memonopoli pasar. Nah, yang menjadi sub CPMK-nya tersebut adalah kalian semua bisa memahami terkait poin-poin yang tadi Bapak sampaikan ya. Pertama kita masuk ke pendahuluan ya. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Philip Kotler itu kan bapaknya pemasaran, ya, bahwa pemasaran itu adalah sebuah proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok yang mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Nah, di sini gambar tengah-tengahnya 4P ya. 4P itu kan ada ini promotion ya, yang gambar Miktua ini, yang ini gambar map ini peta, dan yang gambar euro ini adalah price ya, promotion, price. Satu lagi apa? Tahu? Ini Produk apa? bukan Pak? Produk. Betul ya. Produk, promotion, place, sama price. Nah, itu 4P yang sudah kita kenal. Nah, sedangkan pemasaran internasional sendiri adalah kegiatan pemasaran yang melintasi batas-batas lebih dari suatu negara. Ya, kalau pemasaran kan itu proses sosial dan manajerial ya, yang dimana di dalamnya menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk ataupun jasa yang bernilai satu sama lain, yaitu pemasaran. Nah, manajemen pemasaran internasional sendiri merupakan sebuah area fungsional yang terintegrasi antara MSDM, keuangan, akuntansi, dan manajemen operasional. Jadi kalau kalian diposisikan sebagai seorang pemasaran internasional, berarti sudah mencakup seorang general manager. Soalnya kan di dalamnya ada MSDM-nya, ada keuangannya, akuntansi, sampai ke operasional. Nah, di dalam menjalankan strategi pemasaran, tentunya tiap perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai bagi produk dan sasaran pasarnya seperti apa. Misalnya seperti ini, dengan mengurangi biaya produksi, penggunaan material dengan biaya yang lebih rendah,
dan menentukan margin keuntungan juga pasti lebih rendah. Ya. Nah, dengan metode ini disebut sebagai international business strategi yang menekankan kepada cost leadership. Nah, jadi sudah tahu ya, salah satu international business strategi dengan strateginya dengan cost leadership seperti itu. Nah, sebuah perusahaan juga dapat mengadopsi sistem lain yang disebut dengan fokus strategi, gitu ya. Nah, pada strategi ini, ya, fokus strategi itu contohnya seperti ini, seorang manajer pemasaran akan fokus pada suatu segmen pasar atau wilayah tertentu. Itu fokus strategi ya. Kalau misalkan perusahaannya bergerak di food and beverage, berarti dia concern di sana gitu. Kalau perusahaannya di bidang jasa, terus akan ekspansi di bidang jasa tersebut. Etnosentrisme. Nah, di mana yang di sini adalah produk dapat dipasarkan dengan bentuk yang sama di seluruh negara. Maksudnya produk ini ya, pendekatan ini percaya bahwa suatu barang yang laku di negara asalnya akan laku juga dijual di negara lain. Gitu. Misalnya apa? Misalkan produknya apa? Nestle, Coca-Cola deh. Coca-Cola itu kan sama ya, apa namanya, produknya sama. Mau dijual di Eropa, di benua Amerika, di benua Asia, tetap produknya sama. Etnosentrisme itu disebut. Nah, terus kalau polisentrisme itu adalah yang menekankan pada penyesuaian antara suatu produk dengan tempat produk itu dipasarkan. Nah, itu polisentrisme. Terus yang selanjutnya ada geosentrik yang menekankan pada standarisasi produk dan strategi pemasaran sehingga sama di seluruh dunia. Itu geosentrik. Jadi apa namanya, lebih menekankan kesamaan produk lah, mau di negara manapun, mau di benua manapun, tetap menggunakan produk tersebut. Terus di sini ada juga terkait apa yang beberapa faktor penentu produksi produk ya, apakah menggunakan standar atau customize. Nah, pilihan untuk menstandarisasi maupun customize ini merupakan pilihan perusahaan karena memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya. Kenapa saya misalkan memberikan produknya yang standar, kenapa saya mau di-customize, gitu ya. Nah, standarisasi itu kan memiliki kelebihan dan di penghematan biaya karena standar, tapi kan kita tidak tahu biayanya seperti apa, ya. Terus kalau customize itu memiliki kelebihan dalam penerimaan karena menyesuaikan dengan perbedaan-perbedaan di suatu negara, ya kan beda budaya, lingkungan di suatu negara beda dengan di tempat yang lainnya gitu kan. Nah, di sini salah satu yang menjadi penentunya itu yang pertama adalah kekuatan legal. Legal itu kan peraturan ya. Di sini negara dengan peraturan yang membatasi level alkohol, misalkan ya, level alkohol pada minuman. Kalau teman-teman tahu misalkan bir, bir itu kan ada yang kalau di negara-negara yang bebas alkohol itu pasti mengandung mengandung berapa persen alkohol. Kalau di Indonesia kan karena kita mayoritas non alkohol lah ya, pasti ada bir pilihannya itu nol, zero, zero alkohol kalau nggak salah ya bir atau apa gitu. Nah itu akan mengikuti itu yang disebut customize ya. Terus yang kedua pengaruh kultural. Nah, di sini yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengemasan produknya atau membuat inovasi dengan produk tersebut. Misalnya kalau McD ya, di Asia Tenggara itu menambahkan nasi sebagai menu tambahan. McD kalau kalian main ke Amerika itu nggak ada yang ada nasi. Jadi lebih ke McD. Ini sorry di sana ada nggak? Kita break dulu ya. Ada nih beberapa istilah terkait pemasaran nih. Ya, ada pemasaran domestik, ada pemasaran internasional, ada pemasaran asing. Kalau domestik itu kan di lingkungan sendiri ya, tempat. Kalau internasional itu di berbagai negara ya. Kalau asing baru di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan lainnya. Nah, kalau domestik itu kan orientasinya dan strateginya fokus pada pasar atau pemasok atau pesaing domestik. Jadi ya lokalan saja gitu kan. Nah, melayani pasar domestik ini dengannya sendiri dan pasar nasional di negara lain. Nah, ini orientasinya yang tadi kalau dihubungkan itu sama yang ini sebutnya etnosentrik ya atau etnosentrisme. Kalau dihubungkan dengan pendekatan pemasaran produk
ke pasar gitu. Kedua, perusahaan multinasional. Multinasional menjual produknya ke pasar di banyak negara. Orientasinya adalah polisentrisme atau polisentri. Nah, yang ketiga, perusahaan global atau transnasional, ya, perusahaan yang memperlakukan dunia sebagai satu pasar. Pasar dunia bergerak ke arah keseragaman, ya, orientasinya geosentrik, gitu kan. Contohnya banyak ya, grupnya P&G, Nestle, gitu kan. Apa itu di bidang food and beverage, gitu kan. Kalau di bidang minumannya kayak Starbucks, ya, Pizza, itu kan salah satu perusahaan global atau yang geosentrik. Nah, perusahaan regionalnya berorientasi kepada regional market, tapi yang wilayah kalau kita tuh regionalnya itu skupnya Jawa Barat atau Priangan Timur, gitu. Tergantung si perusahaannya sendiri yang menetapkan regionalnya seperti apa. Nah, selanjutnya ini ada beberapa strategi memasuki pasar internasional, ya. Mulai dari menganalisis lingkungan internasional, terus mulai penetapan tujuan dan kebijakannya seperti apa, sasaran pasar internasionalnya siapa saja, gitu kan. Nah, ini harus benar-benar dipelajari ya, mulai dari analisis sampai penetapan. Dan dibuatlah sebuah strategi pemasaran internasional, gitu seperti apa. Nah, program pemasarannya memakai apa, sampai ke evaluasi dan pengendalian. Nah, ini langkah-langkah strategi atau strategi memasuki pasar internasional. Jadi ada 7 kalau kalian punya usaha sendiri atau bergerak atau bergabung di organisasi atau bekerja di perusahaan. Nah, kita akan masuk ke dalam 4 tahapan produk go internasional. Yang pertama, no origin marketing, ya. Nah, di sini tuh tahapan yang pertama, ya. Apa tuh no origin marketing? Itu belum ada inisiatif yang memasarkan ke pasar lain. Jadi masih stuck, ya. Jadi produk berdasarkan pesanan pasar lain. Tidak ada inovasi-inovasi untuk penetrasi ke pasar baru. Ya, pedagang asing datang ke perusahaan atas usaha eksportir kalau no origin marketing. Itu. Yang kedua, infrequent origin marketing, gitu kan. Nah, di sini maksudnya adalah memasarkan sendiri ke pasar luar negeri. Nah, jika surplus produksi belum ada penyesuaian produk untuk pasar internasional. Jadi ini sudah mulai menggunakan media-media yang ada, ya. Terus yang kedua, reguler foreign marketing. Nah, di sini maksudnya adalah produsen sudah memiliki perencanaan untuk memasarkan produk ke pasar asing, ya, dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik distribusi asing. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk ekspansi pasar domestik dengan yang sudah berusaha memahami kebutuhan dan keinginan pasar internasional. Itu kalau reguler. Nah, yang terakhir, baru ke global marketing operation. Jadi di sini produsen itu benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional, ya, secara global, tidak sebatas kegiatan pemasaran, ya, tetapi sudah merencanakan operasional produk maupun organisasi untuk bersaing di pasar dunia, gitu kan. Saya perusahaan-perusahaan Amerika, Cina itu kan, mereka selain menjual produknya langsung dikirim dari Amerika, mereka juga bikin pabriknya. Kalau sepatu, sepatu kan Nike itu ada. Nike itu kan produksinya di Indonesia, dikirim dulu ke Amerika, setelah diolah, di brand, ya kan, kembali lagi ke pasar internasional, itu harganya jadi luar biasa, gitu kan. Minuman Coca-Cola kan ada pabriknya di Ranca Ekek, gitu kan. Nike pabriknya di Garut. Tapi pintarnya perusahaan yang sudah global marketing operation itu sudah memperhitungkan segalanya, gitu. Jadi benar-benar mengoptimalkan keuntungan yang ada, gitu ya. Itu terkait pemasaran internal strategi. Nah, ini contohnya, ya, dari Kraft. Itu produknya kan, kalau kalian ingin tahu itu sangat banyak sekali. Kraft ini kan, ya, kalau di kita terkenalnya keju, ya. Cadbury itu kan miliknya Kraft, coklat-coklat tuh, ya. Coca-Cola itu kan yang kita kenal tuh banyak, produknya cuma sedikit tuh. Nestle lihat, Nestle sama P&G, ya. Kraft, Nestle, P&G, produknya luar biasa, sangat banyak. Ini yang kalau dikaitkan dengan materi yang sebelumnya, itu kan terkait produknya itu
yang menentukan produknya standar atau customize. Nah, ini yang sudah mempraktekannya itu dari Kraft, Nestle sampai NG ya. Ini sudah customize, menyesuaikan dengan kultural ataupun ekonomi yang ada di negaranya masing-masing gitu kan. Ada produk Kraft yang misalkan di benua Eropa tapi tidak dipasarkan di benua Asia, ada gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan setiap negaranya. Gitu kan. Nah, ya, mulai Johnson Johnson, Unilever, ya, Mars, banyak ya itu produk-produk luar. Oke. Nah, sekarang kita coba sebutkan contoh perusahaan nasional dan lokal yang sudah melakukan pemasaran internasional. Kalau tadi kan perusahaan asing ya, yang sudah pemasaran internasional. Ayo, nih sudah capek ngobrol terus, kita akan sedikit diskusi. Ada yang tahu perusahaan nasional itu apa? Indofood masuk nggak Pak? Indofood. Masuk. Itu kategorinya perusahaan apa, Indofood? Swasta nasional Pak. Nasional. Nasional ya, dengan swasta. Swasta pemerintah nasional aja. Contohnya, ini Gian ya yang ngobrol? Siap, giat Pak. Gian ya. Eh, dia sudah masuk ke pemasaran internasional. Nah, produk yang sudah ditawarkan di luar, di negara mana saja? Dan produknya apa, Indofood? Salah satunya kalau nggak salah mie Pak. Dia pasaran, dia apa namanya, memasarkan juga di Timur Tengah seperti Arab Saudi kayaknya seperti itu, tapi tidak berjual di Indonesia. Jadi memang seperti yang Bapak tadi sampaikan, dari sisi kultur atau kebutuhan di sana mungkin ada yang memang uh, apa namanya, produk yang dijual di Arab Saudi di Indonesia tidak dibutuhkan atau memang pasarnya tidak ada. Selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya terkait definisi pemasaran internasional serta kebijakan produk dan harga. Nah, pemasaran internasional sendiri merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Nah, alasan sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan. Jadi kan salah satunya PT ABC, Mayora, karena pasarnya sudah digarap ya, dan dari segi budgeting, dari segi aset juga sudah memenuhi penetrasi pasar ke luar negeri gitu kan. Jadi dari hal tersebut perusahaan kan melihat peluang memasuki pasar global dan memiliki strategi pasar yang lebih luas. Nah, salah satu fungsi penting dari bisnis nasional adalah fungsi manajemen pemasaran internasional dengan keempat konsep ini ya. Ada etnosentrik ya, yang berorientasi pada pasar domestik market atau home country ya. Pasarnya domestik, bauran pemasarannya standar, sama manajernya apa, home country gitu kan. Terus yang kedua, polisentrik, yaitu yang berorientasi kepada multi domestic market ya. Pasarnya multi domestik ya. Bauran pemasarannya adaptasi menyesuaikan dengan kultur yang ada di suatu negara. Nah, manajernya host country, itu yang polisentrik. Yang ketiga ada regiosentrik, ini yang berorientasi pada regional market, misalnya wilayah Asia, ASEAN ya, Amerika, Afrika, Eropa, dan lain-lain, itu sudah masuk ke dalam regional country. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah geosentrik. Nah, berorientasi pada global market yang sudah dianggap atau menyatu satu pasar global. Jadi jagat raya ini adalah penjagat raya, pasarnya dunia ini adalah sudah seolah-olah pasarnya sendiri gitu. Mau masuk ke benua Eropa, Amerika, Asia, Afrika, udah sudah terbiasa gitu di sana. Nah, itu adalah beberapa karakteristik konsep pemasaran internasional.
Nah, kita akan masuk kepada kebijakan produk dan harga, ya. Nah, di sini ada 4 alternatif pokok ya dalam mendekati pasar internasional. Nah, pertama, menjual produk seperti yang ada di pasar internasional, ya. Ini untuk kebijakan produk, ya. 4 alternatif pokok mereka bisa. Pertama adalah menjual produk. Yang kedua, memodifikasi produk untuk negara-negara yang berbeda dan atau wilayah tertentu, gitu kan. Ada sedikit dimodifikasi produknya. Yang ketiga, merancang produk baru untuk pasar asing. Jadi setelah riset and development, ternyata misalkan kecap manis itu cocoknya di Asia. Kalau di Eropa atau di Afrika cocoknya kecap asin atau kecap asam manis, nah, gitu kan. Itu bisa merancang produk sendiri. Yang keempat, memasukkan segenap perbedaan ke dalam suatu desain produk dan memperkenalkan sebuah produk global. Jadi ini emang sudah meng-R&D-kan ya kebutuhan pasar dunia seperti apa. Tuh. Nah, perusahaan dapat mengidentifikasi pasar sasaran potensial, terus kemudian memilih produk yang dengan mudah dapat dipasarkan di luar negeri dengan atau tanpa modifikasi. Nah, di sini ada beberapa faktor ya yang mendorong adaptasi produk ya untuk standarisasi. Itu yang pertama, skala ekonomis dalam produksi ya apa bukan kondisi penggunaan yang berbeda ya, beberapa faktor adaptasi produk ya, kondisi penggunaan yang berbeda, pengaruh pemerintah, intervensi pemerintah juga itu akan mempengaruhi dari standarisasi produk atau adaptasi produk yang akan apa, dipasarkan di suatu wilayah tertentu. Tingkat urbanisasinya seperti apa sampai ke konvergensi selera. Nah, adapun yang menjadi atribut produk di pasar internasional, pertama adalah keistimewaan produk. Value apa yang didapatkan dari produk tersebut gitu kan. Itu yang menjadi sebuah keistimewaan. Yang kedua, pemberian merek lokal atau internasional. Beda-beda ya. Tadi kan kalau misalkan di Amerika Utara Diet Coke. Nah, kalau di luar Amerika Utara Coca-Cola Coca-Cola Light gitu. Nah, terus yang ketiga ada standar produk sampai ke packaging dan labeling. Itu terkait kebijakan produk. Sekarang terkait kebijakan harga, gitu kan. Kebijakan harga ini apa? Ada dua ya, penentuan harga ekspor sama strategi penentuan harga. Yang menentukan harga ekspor itu yang pertama destinasi harga, tergantung dari kita mau ekspor kemana. Biasanya menyesuaikan dengan nilai mata uang di wilayah tersebut. Gitu kan. Terus sifat produknya seperti apa gitu ya. Apakah produk merupakan bahan baku atau bahan setengah jadi, atau komponen K, atau produk jadikah, atau jasa, atau hak milik yang tidak berwujud, ya. Itu kan kalau hak milik yang tidak berwujud bisa paten, merek dagang, formula, dan sebagainya ya. Itu sifat produk, gitu kan. Terus yang ketiga adalah mata uang yang digunakan. Ya, ini untuk penentuan harga faktur ya. Harga faktur itu harga nota ya. Atau hard currency atau bukan ya. Nah, di mata uang ini ada dua ya. Ada cost plus pricing, yang mata uang yang digunakan ya, ada berdasarkan historical accounting cost method sama expected future cost itu. Nah, adapun strategi penentuan harga. Di sini ada market penetration pricing, market skimming pricing, sama market holding pricing atau untuk mempertahankan pangsa pasar perusahaan gitu. Jadi harga pasarnya itu ditahankan ya untuk mempertahankan pangsa pasarnya karena dia sudah mempunyai keistimewaan di produk tersebut. Ya, itu terkait definisi pemasaran internasional serta kebijakan produk dan harga. Gitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan pemasaran internasional serta mengukur potensi pasar internasional. Oke. Yang pertama untuk menentukan perlu atau tidak go internasional ya. Nah, apakah perlu atau tidak nih go internasional? Ya, pertimbangannya adalah bagaimana kondisi persaingan
dan harga produk atau komoditi baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Misalkan tadi, Pak mendong asal Purbaratu. Kalau kita mau go internasional, lihat dulu persaingan. Mendong sejenis eh, di wilayah Eropa, ada nggak yang seperti itu? Itu kan kalau ada, harga yang diberikan berapa? Nah, kalau kita akan menyesuaikan dengan harga mendong sini dengan jenis yang sama dengan mendong di daerah Eropa, dengan harga segitu worth it nggak dengan biayanya gitu kan. Terus supply and demand-nya seperti apa? Itu kan permintaannya banyak nggak? Gitu ya. Nah, dalam hal ini yang diperhatikan adalah jumlah produsen dan konsumen atau keseimbangan antara supply and demand dengan persamaan berikut. Supply lebih dari demand atau supply kurang dari demand ya. Nah, syaratnya itu adanya mutual satisfaction exchange ya atau MSA. Tuh. Jadi ada kepuasan pertukaran kepuasan ya. Nah, bila supply lebih dari demand, nah ini maksudnya tingkat persaingan ketat. Nah, ini harus benar-benar besar modal yang eh, dipunyai oleh si perusahaan tersebut. Nah, di pasar dalam negeri misalnya, pada umumnya akan mendorong produsen dalam negeri untuk mencari peluang ekspor ke luar negeri, kecuali bila harga produk atau komoditi yang bersangkutan di dalam negeri masih lebih besar daripada luar negeri, ya kan? Kalau supply demand-nya di dalam negerinya masih terlalu ketat ya, kita bisa penetrasi ke internasional gitu kan. Ya, tapi dengan catatan gitu. Catatannya itu nilainya masih lebih besar lah. Terus yang kedua, di pasar luar negeri pada umumnya akan membuka peluang impor dari luar negeri gitu ya. Nah, itu kalau supply lebih dari demand. Nah, kalau supply sama dengan demand ya, kalau produsen sama dengan konsumen ini tingkat persaingannya biasa. Jadi peluang ekspor dan impor akan ditentukan oleh kekuatan daya saing dan strategi masing-masing produsen. Itu. Jadi ini apa namanya? Tidak hanya kecukupan modal yang ada di perusahaan tersebut, tapi pengelolaan manajemen perusahaan juga akan menentukan keberhasilan si produk bisa penetrasi ke pasar. Gitu kan. Yang ketiga adalah bila supply lebih kecil dari demand, nah ini tingkat persaingan yang rendah. Kan? Supply lebih kecil dari demand, jadi persediaan itu banyak, yang banyak, tapi permintaan sedikit. Gitu kan. Tuh. Pasar dalam negeri umumnya akan membuka peluang impor luar negeri kecuali bila harga produk komoditi yang bersangkutan di luar itu masih tinggi daripada dalam negeri. Nah, jadi sehingga dorongan ekspor akan lebih kuat karena adanya tingkat MSA yang lebih kuat atau tinggi daripada dalam negeri. Tuh, ya. Nah, di samping dengan ini ya, ini ada beberapa menentukan pasar mana yang akan dimasuki ya. Untuk menentukan pasar mana yang akan dimasuki ya. Nah, kita akan lihat akan dilakukan analisis lingkungan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik pasar. Sejauh mana daya tarik pasar akan menginginkan produk yang kita pasarkan. Ancaman, risiko, dan hambatan pasar. Nah, ini SWOT ya. SWOT itu kan strength. Strength-nya apa? W-nya weakness. Weakness itu kelemahannya apa? Threat itu kan ancaman. Ya. SWOT, O-nya opportunity, peluangnya seperti apa. Ini dilakukan analisis SWOT ya, kalau kita mau menentukan pasar yang akan dimasuki. Nah, berdasarkan ketiga kriteria ini ya, apa namanya, kalau kita analisis lingkungan eksternal itu atau ALEX yang meliputi lingkungan umum dan industri. Nah, kalau analisis lingkungan internal itu yang akan mengevaluasi berbagai sumber daya atau resources, capability atau kemampuan seperti apa dan kompetensi ya, kemampuannya seperti apa yang akan menjadi sumber kekuatan daya saing yang dimiliki untuk dapat meraih peluang yang ada atau menghindari atau mengatasi ancaman yang dihadapi. Gitu kan. Benar-benar dianalisa apakah bisa nggak kita akan memasuki pasar internasional. Nah, yang ketiga, menentukan bagaimana cara memasuki pasar yang dipilih. Ya, nah
pada umumnya ya. Nah, cara memasuki pasar luar negeri dapat dilakukan dengan cara satu, pemasaran internasional tidak langsung, indirect, pemasaran internasional langsung. Kalau indirect kan bisa melalui marketing gitu kan. Kalau pemasaran internasional langsung kan bisa melalui pameran-pameran yang ada di luar negeri, gitu kan. Atau kita bisa membuat sebuah janji untuk mempromosikan ke dalam sebuah lembaga atau institusi atau kalangan konsumen tertentu. Itu bisa langsung berhubungan. Tuh. Biasanya untuk yang sekarang-sekarang ini selalu mengoptimalkan media yang ada, gitu kan. Bagaimana cara menekan biaya operasional, tapi kita bisa melakukan pemasaran internasional, ya. Itu bagaimana menentukan cara memasuki pasar yang dipilih. Selanjutnya, nah menentukan program marketing yang akan dijalankan. Nah, setelah ditetapkan pasar mana yang akan dimasuki, maka tahapan berikutnya adalah penetrasi pasar berhasil dengan baik. Nah, maka perlu ditetapkan strategi STP. Nah, strategi STP ini banyak ya. Kalau kalian baca di buku tentang marketing, segmentation, targeting, and positioning. Nah, serta menetapkan program bauran pemasaran, terutama yang berkenaan dengan apakah dalam pemasaran internasional akan dilaksanakan strategi standardization atau konsep ethnocentric tadi ya, atau adaptation, yaitu konsep polycentric, ataupun kombinasi standarisasi atau adaptasi. Konsepnya namanya regiosentrik atau geosentrik yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar di wilayah tersebut. Tuh ya. Nah, terus yang terakhir adalah menentukan organisasi marketing yang akan dipakai. Nah, ini sebagai tahapan terakhir ya dari langkah-langkah untuk go internasional adalah menentukan bagaimana struktur organisasi pemasaran yang akan digunakan berdasarkan satu, tingkatan atau level organisasinya ya kan. Mau dia sebagai manager country gitu atau host country gitu kan. Fungsionalnya seperti apa ya? Fungsi dari jabatan-jabatan tertentu, divisionalnya apa aja, sama ke regionalnya seperti apa, gitu ya. Itu apa namanya, salah satu 5 cara ya untuk memasuki pasar go internasional ya. Tahapan pemasaran internasional ada 5 tahap. Nah, selanjutnya cara memasuki pasar internasional dengan cara apa? Oke, apakah dengan yang pertama bisa dengan ekspor impor ya, secara langsung maupun tidak langsung. Terus sistem kontrak dengan cara apa? Licensing ya. Yang kedua franchising ya, joint venture, kontrak manufacturing, strategi alliance. Nah, ini perlu dipelajari lebih lanjut ya terkait istilah-istilah ini. Yang kedua ada direct investment ya, melalui acquisition existing operating, sama foreign direct investment gitu kan. Jadi kita sudah pada posisi sebagai seorang investor. Gitu. Jadi ketika kita mau overseas company ya gitu kan. Ya kalau tadi contohnya Jan itu mau maklun nih Pak, oke maklun. Nah kita sudah investment gitu kan. Maklun itu tidak hanya menyewa jasa produksi, tapi juga kita menginvestasikan sebagian aset tetapnya, bisa berupa mesin atau apa gitu kan. Jadi ada penetrasi pasar, pasarin dong di pasar lokal gitu di sana. Padahal itu secara tidak langsung salah satu strategi pemasaran internasional gitu. Ya, yang kedua electronic network ya kan, melalui kabel atau satelit network yang biasa kita gunakan ya. Kita sekarang sudah sangat dimudahkan dengan adanya media sosial ya, media sosial atau marketplace. Tidak tidak usah melalui birokrasi pemasaran secara langsung gitu kan, bisa menggunakan media sosial yang ada untuk promosi gitu. Tinggal kita menggunakan jalur ekspor impor untuk barang yang kita jual ya, kalau ada pesanan dari luar negeri. Ya, itu cara memasuki pasar internasional. Nah, selanjutnya
ada analisis dan kebijakan penetrasi pasar. Ya, cukup capek juga ya. Oke ya. Nah, selanjutnya ada analisis dan kebijakan penetrasi pasar. Nah, ini dilakukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar luar negeri. Ya, dilakukan dengan cara membandingkan total market, total sales, market sales, growth of total market, market sales, and market share. Nah, kita bisa lihat di tabel ini ya. Di sini kan di tabelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Yang pertama kolom pemasaran mobil. Ini kita anggap contoh mobilnya Toyota ya. Di sini ada 4 poin terkait total market mobil, market sales, market share, sama growth of total market, sama market sales Toyota, sama market share Toyota. Ini growth itu pertumbuhan ya. Tahun pertama 100.000 unit, market sales Toyotanya 50.000 ya kan. Berarti market share-nya 50%. Berarti dari 100.000 unit mobil yang keluar yang ada di Indonesia itu adalah 50%-nya mobil Toyota. Nah, tahun kedua naik nih angka penjualan dari mobil 150.000. Nah, naik tetap ya stabil walaupun naik 75.000 unit tapi tetap secara share-nya itu tetap di 50% ya sampai ke 125.000. Dan apa namanya? Ini di tahun kedua, ini tahun kedua di C ya, masih tahun kedua C, berarti ini skenarionya di tahun kedua triwulan pertama, triwulan kedua sama triwulan ke ini kuartal berarti ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 gitu. Ya, terjadi fluktuasi di mana jumlah penjualan mobilnya itu berbeda-beda ya. Tetapi ini yang lebih bagus itu dari market share-nya tetap stabil ya di 50%, 60%, 48% gitu ya. Nah, ini grow-nya berapa? Ini cara merumusnya market sales dibagi dengan total market ya untuk menghitung market share. Nah, ini rumus perhitungan market grow dapat dilihat tabel matrik di bawah ini ya. Kalau tadi kan market grow-nya ini ya, yang nomor 4 ini total market share Toyota sama market share Toyota. Nah, untuk mengetahui angka-angka ini dari mana nih 50%, 25%, 25% dari sini ya, dari total market. Skenario-nya bisa dilihat di sini ya. Untuk yang B ini misalkan B1 dikurangi A1 dibagi A1 gitu. Nah, selanjutnya nih ada poin yang terakhir ya terkait dumping. Nah, dumping ekspor impor. Dumping itu adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual satu komoditi di luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan dalam negeri ya. Kalau di sini ada dilihat itu misalkan di Shopee ya, Bapak sering belanja di Shopee. Itu kan Shopee kok dengan produk yang sama, jenisnya sama, bentuknya sama, lebih murah. Ternyata pas diklik beli berapa itu baru tahu bahwa ini dari Cina langsung. Nah, Cina itu selalu menggunakan dumping, ya. Walaupun apa namanya distribusinya tuh bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 3 minggu ya. Tapi kita punya kepuasan kalau konsumen ya konsumen, wah, gua dapat harga yang lebih murah dengan barang yang sama, tapi lebih sabar untuk menunggu datangnya barang, gitu kan. Nah, banyak ya konsumen-konsumen yang mempunyai kepuasan pembelian ketika si harganya itu lebih murah pada produk yang sama. Nah, di sini ada 3 tipe dumping. Yang pertama persistent dumping, yaitu kecenderungan monopoli yang berkelanjutan dari perusahaan domestik untuk memperoleh profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada luar negeri, gitu kan. Yang kedua, predatory dumping. Apa tuh? Yaitu perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang lebih murah untuk sementara, temporary, gitu kan. Yang kedua, sporadic dumping. Itu perusahaan yang untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang murah secara sporadis
dibandingkan dengan harga dalam negeri karena adanya surplus produksi dalam negeri. Itu Cina itu sudah menggunakan sporadik dumping. Jadi tidak hanya di Indonesia. Indonesia kan marketplace-nya banyak ya. Ada Shopee, ada Blibli, ada Tokopedia. Itu Cina itu sudah mulai penetrasi ke marketplace tersebut. Tapi Cina juga punya marketplace-nya yang Blibli itu yang sudah go internasional gitu kan. Yang sudah penetrasi ke semua benua yang ada di dunia gitu. Nah, itu terkait dumping seperti apa. Oke. Nah, ini ya, praktik dumping makin marak. Indonesia rugi 228,33 juta US dollar. Berarti ini kalau dirupiahkan, sekarang anggap aja rupiah satu dolarnya itu 15.000. Berarti kurang lebih sekitar 400 ya, 400 miliar. Nah, 400 miliar rupiah kerugiannya, berarti hampir setengah triliun. Nih, kalau kita lihat contohnya, nah, sudah berubah belum? Belum ya. Jadi kalau kita lihat contohnya kasus dumping seperti ini nih. Nah, ya, praktek dumping makin marak. Indonesia rugi 228,3 juta US dollar, ya kan? Maraknya aksi dumping yang dilakukan oleh sejumlah negara mitra dagang membuat Indonesia mengalami kerugian sejak separuh kedua tahun lalu terancam mengalami lain. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa baca ya terkait dumping itu apa sih? Itu istilah yang lebih dalamnya lagi. Gitu. Nah, oke ya, saja ya untuk pertemuan kali ini terkait konsep pemasaran internasional. Cukup sampai di sini saja untuk pertemuan perdana ini.